Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam segmen terakhir di Hot Ekonomi. Saya kembali ke Pak Justinus. Pak Yus, ini mungkin tantangan ya untuk kementerian, bukan hanya Kemenkyu saja, tapi juga semua kementerian atau juga lembaga negara terkait dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Berbagai stimulus sudah dikeluarkan, ya kan? Kemudian soal dana PEN, kemudian juga ada stimulus ke bank-bank yang memang untuk menggairahkan lagi sektor real. Kedepannya apa saja yang akan dilakukan? What's next? Setelah ini apakah punya target khusus mungkin Kemenkyu untuk menjalankan pandemi ini, di tengah pandemi ini? Ya, tentu saja ini pertaruhan besar buat bangsa kita, maka tidak boleh gagal. Sehingga kita mendorong betul ini gotong royong dan semua bisa kredibel, akuntabel. Kementerian Keuangan memastikan seluruh anggaran yang telah dialokasikan itu betul-betul bisa dibelanjakan dengan baik, efektif, dan berdampak besar bagi masyarakat dan bagi perekonomian kita. Maka tata kelola yang baik, akuntabilitas itu mutlak, termasuk kita dari awal selalu melibatkan penegak hukum supaya ikut mengawasi, memonitor, sehingga moral hazard bisa dihindari sejak awal. Untuk perumusan kebijakan juga kita selalu melibatkan pihak lain, kita mendengarkan masukan dari BPK, kita terus berkonsultasi dengan DPR, Komisi 11 dan Banggar, lalu kita juga melibatkan lintas kementerian supaya ada ownership dan ada tanggung jawab terhadap program ini. Nah, selanjutnya perlu dipastikan efektivitas, betul-betul tadi dampak ke masyarakat, ke dunia usaha juga ada, dan kami terus ingin mendengarkan masukan dari banyak pihak, dari masyarakat, pelaku usaha terutama. Pemerintah tidak mungkin tahu semuanya, dan malah banyak tidak tahu sebenarnya soal perekonomian real di masyarakat. Maka kita terus mendengarkan asosiasi para pelaku usaha, kira-kira apa yang perlu disupport dan apa yang bisa kita berikan, termasuk apa yang perlu dibantu oleh mereka dari sisi pemerintah. Itu yang perlu dilakukan. Saat bersamaan, kami dengan DPR juga sedang menyiapkan RAPBN 2021 yang dirancang bisa menjadi landasan bagi recovery ekonomi Indonesia, termasuk menyiapkan konsolidasi fiskal sampai dengan 2024. Karena bagaimanapun skenarionya kita harus betul-betul ketat, kita punya ruang ya sampai 2022, maka mau tidak mau ini harus berhasil, harus sukses demi menjaga kesinambungan fiskal dan juga masa depan Indonesia, Pak Kopi. Oke, baik. Pak Fir, mungkin kalau kita bicara soal burden sharing ini kan memang bukan hal yang baru ya, karena memang pernah juga dilakukan di Inggris, di Jepang, Amerika Serikat, dan juga Uni Eropa. Pak Fir, apakah ini sesuai diterapkan di Indonesia dengan kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan di tengah pandemi ini? Karena ini kan langkah extraordinary menurut Ibu Menkyu. Iya, memang kita tidak punya pilihan lain ya, selain memobilisasi semua resources yang kita miliki, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Dari pemerintah, Bank Indonesia, OJK, LPS, kemudian Kementerian Teknis, Pemda, sampai di level masyarakat dan di level mikro. Karena memang kalau krisisnya akibat bencana alam, biasanya bencana alamnya selesai, baru kita tangani pemulihan ekonominya. Kalau krisisnya akibat financial crisis di 2008, katakanlah seperti itu, financial crisisnya sudah terjadi, baru kita pulihkan. Kalau akibat perang, perangnya sudah terjadi, baru kita pulihkan. Tapi ini kan kita melakukan dua pekerjaan sekaligus. Di satu sisi kita harus menyelesaikan persoalan kesehatan, pandemi COVID juga harus kita selesaikan, tetapi pada saat yang bersamaan kita juga harus mengurangi beban dan dampaknya ke perekonomian kita. Jadi memang kalau ditanya optimalnya seperti apa, tentu optimalnya adalah virus tidak ada, aktivitas berjalan normal ekonomi, pemerintah bisa mendapatkan dari sektor perpajakan secara optimal, dan ini yang akan diputarkan melalui belanja-belanja pemerintah. Tapi skenario ini kan tidak bisa kita lakukan saat ini. Ya. Oleh karenanya memang burden sharing itu sebuah keniscayaan menurut saya. Oke, baik. Terakhir mungkin Pak Yus,
apa harapan ke depannya untuk supaya ini bisa terrealisasi dengan baik, karena ini adalah langkah extraordinary, bagaimana kita mengawalnya dari sisi regulasi dan juga potensi-potensi dari tudingan-tudingan negatif itu agar betul-betul anggaran ini terserap dan juga sampai ke rakyat. Ya, ini perlu komitmen yang kuat di antara semua elemen di pemerintahan, instansi di pemerintah, kementerian, lembaga, pusat, dan daerah, supaya betul-betul punya komitmen yang kuat kepada misi bahwa APBD ini punya misi extraordinary untuk pemulihan ekonomi. Tanpa kerjasama yang baik, tidak mungkin bisa dilakukan. Lalu yang kedua, termasuk bagaimana aspek kesehatan juga menjadi perhatian seluruh pihak, terutama pemerintah, pusat, daerah, karena tanpa komitmen yang kuat dan bidang kesehatan belum bisa menunjukkan tanda-tanda yang meyakinkan untuk pembukaan ekonomi, ini juga menjadi kendala tersendiri dan akan mempersulit kita keluar dari krisis ini. Dan yang ketiga, diharapkan memang seluruh elemen masyarakat juga terus membantu, memonitor, mengawasi di lapangan, terutama dalam pelaksanaannya, pengadaan barang dan jasa, distribusi sembako, lalu juga kesehatan, ini termasuk UKM, tolong semua dipantau, mari kita kawal bersama, jangan sampai ada moral hazard, ada penyimpangan, ada hal yang tidak baik, karena kita harus zero tolerance pada penyimpangan, supaya apa yang menjadi ikhtiar kita itu betul-betul bisa tercapai, terwujud dengan baik. Baik, oke. Terima kasih Pak Yus untuk informasinya. Kami menunggu, rakyat menunggu supaya serapannya juga bisa terrealisasi dengan baik dan sampai betul-betul ke rakyat. Pak Firmansyah, terima kasih juga untuk analisanya dan informasinya bersama kami. Pemirsa, terima kasih Pak Justinus. Baik, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Economy. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Saya Poppy Zedra, selamat malam, sampai jumpa.